يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا، رمضان ضيفة مثوبة بعد اشتياق زرتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa فجعله غثاء
1912 الذي من آيات إنه صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Yang saya hormati orang Al-Ustaz Nabi Heru, yang saya hormati Al-Ustaz Ali Kabir Mihratun, yang sangat saya hormati dan saya banggakan para pemuda agama, tokoh-tokoh pemuda, Bapak Pimpinan, Pak Usul, Usul Mahal, negeri itu yang semoga Allah merahmati mereka semua. Ini itu majelis tahun, majelis Quran, majelis yang menghidupkan Al-Quran yang baru, sekolah-kolahnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa bagi kita kepada Allah Azza wa Jalla karena perintah rahmat dan rahmat sehingga kesempatan yang terbaik di rumah yang insyaallah dirahmati Allah ini, rumah Allah betul berumah iman, kita bersilaturahmi dalam rangka untuk memperingati momentum terbesar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1442 Hijriah, atau hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1442 Hijriah. Bapak Ibu dan Ibu Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara soal Isra dan Mi'raj, maka kita akan kembali kepada memori di mana mengajarkan tentang suatu momentum yang pernah terjadi pada masa lampau di tahun 1442 atau 14 abad yang lalu. Ada seorang manusia yang mulia yang Allah atas kuasanya Allah memperlihatkan seorang manusia yang secara jahil atau sehat tidak mampu kita berangkat, tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala pun maka apa yang terjadi? Kuasa Allah untuk memperlihatkan seorang manusia yang tadinya adalah jasad seperti kita, yang jasad itu terbatas, yang jasad itu relatif, yang tidak mungkin dalam hitungan jam yang dari langit dia bisa berangkat menuju ke langit yang tujuh atau Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Isra ayat 1 yang sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Ibu Kiai tadi. Ayat itu mengisahkan sebuah perjalanan bahwa Allah ingin menunjukkan tentang kuasanya kepada manusia. Karena apa? Karena pernah terjadi pada masa itu ada orang-orang yang menyaksikan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang kemudian Allah tunjukkan dalam Quran surat Isra ayat 1. Allah ini menunjukkan bahwa kuasa Allah sesungguhnya sangat besar dan tidak ada seorang manusia itu yang bisa disebabkan dengan kuasa Allah. Maka orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Semua orang ini menunjukkan kuasanya. Karena apa? Karena orang-orang baik pada saat itu, terutama orang-orang baik di bawah pimpinan Abu Jahal, yang saat itu tentang perjalanan Isra dan Mi'raj, mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang penipu, seorang pendusta, dan seorang pembohong. Muhammad adalah seorang pembohong. Mana mungkin dalam satu waktu, dalam hitungan hari, dia bisa berangkat dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Yang jarak tempuhnya adalah 1563 km. Yang secara akal mungkin tidak mungkin ditempuh dalam perjalanan hanya sehari. Kalau menurut ada kebiasaan orang-orang Arab saat itu yang suka berdagang, mereka menempuh dari jarak Makkah ke Palestina 1563 km lebih itu adalah menempuhnya dengan menggunakan unta atau kendaraan yang mereka gunakan itu selama 40 hari atau sebulan lebih 10 hari. Maka tidak akan mungkin ketika Allah mengisahkan dalam surat Al-Isra ayat 1 ini yang memperlihatkan seorang Muhammad, seorang manusia seperti kita untuk bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dan yang kedua. Maka sudah mungkin. Inilah kenapa Allah menunjukkan
sebuah cerita bahwa pada saat selesai Isra dan Mi'raj, Rasulullah di seputaran Makkah pada saat itu, beliau berpikir itu, lalu kemudian si Abdal memandiri beliau dan kemudian mengatakan bahwa Muhammad, kita sudah kenapa? Lalu kemudian dia mengatakan dengan bos, Rasulullah mengatakan dengan bos yang berbicara tentang perjalanan. Dia pada saat itu, lalu kemudian apa kata Abdal? Sungguh Muhammad adalah seorang perempuan, seorang perempuan. Mana mungkin? Mana mungkin? Kamu bisa berangkat dalam hitungan hari, dalam hitungan jam dari dunia, kemudian sampai ke langit ketujuh, sudah bermuntahan bertemu dengan Allah. Mana mungkin? Maka kemudian Abu Jahal kemudian setelah bicara Rasulullah, dia memanggil pemuka-pemuka Quraisy, lalu kemudian memanggil penduduk Quraisy, bahwa sudah beriman, lalu dia mengatakan mengembalikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Muhammad adalah seorang pembohong, seorang pembual. Kenapa? Karena dia menceritakan bahwa dia telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dari perjalanan dari Makkah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dari Aqsa Mi'raj ke langit yang ketujuh. Lalu dia menceritakan dengan puas. Lalu kemudian masyarakat semuanya, pada saat itu orang-orang Quraisy yang tidak beriman, kemudian mereka berkumpul di sisi Ka'bah. Lalu kemudian mereka mempersilakan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menceritakan. Lalu Rasulullah dengan Quraisy menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan apa yang mereka yang lewat sebagaimana yang disebut secara umum dalam surat Isra dan Mi'raj. Lalu mereka berharap bahwa disinilah kemudian akan mereka dan orang-orang Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah seorang pembohong yang membawa agama adalah orang pembohong. Tapi apa yang terjadi? Sungguh Allah memberikan kuasa terhadap orang-orang pada saat itu dengan Allah memberikan orang-orang terpilih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat Rasulullah yang selalu mempercayai apa yang pernah dilakukan Rasulullah. Lalu ketika diceritakan oleh Rasulullah kepada penduduk-penduduk, maka pada saat itu termasuk orang-orang Quraisy, orang-orang muda beriman, di antara pada saat itu orang-orang beriman yang sudah beriman sebelumnya, mereka akan goyang. Goyang gimana? Karena apa? Karena mereka masih menanyakan apakah tidak bisa terjadi apa tidak? Apakah betul? Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu adalah sesuatu yang benar? Karena tidak mungkin. Karena yang mereka menggunakan pendekatan logika atau akal sehat. Tapi sesungguhnya di dalam ayat ini menjelaskan kalau kita mentadaburi, maka sesungguhnya kita memahami jahat dengan menggunakan akal. Karena akal tidak cukup untuk memahami itu. Kenapa demikian? Akal akan terbatas dengan kita memahami bahwa tidak akan mungkin seorang manusia yang sifatnya adalah materi. Materi terbatas. Manusia terbatas karena mati akan mati. Itulah keterbatasan dia. Baik, dan saya terdaki, kalau dokter yang saya terdaki, meskipun ini dia canggih, dia bisa membawa suara yang keras, tapi dia terbatas. Terbatas keras kemudian materi. Nah, bagaimana seorang materi dengan seorang manusia dia bisa bertemu dengan yang sesuatu yang tidak bisa ditampakkan, sesuatu yang secara fisik tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dan kemudian bisa diyakini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak yang di situ. Maka akan tidak mungkin kalau dunia akan melakukan memahami tentang perjalanan Isra berarti dengan menggunakan logika. Maka kenapa di dalam Al-Quran surat Al-Isra Allah menunjukkan tentang kuasanya Subhanallah atau Subhanallah. Allah yang menunjukkan tentang kuasanya, tentang kuasanya. Maksudnya Allah dengan perkataan Subhanallah. Kemudian Isra, Asra ini adalah memperjalankan seorang manusia yang biasa seperti kita ini. Maka akan tidak mungkin kalau kemudian kita berpikir secara logika. Anak ini pun kalau kemudian dapat mengajarkan bahwa kira-kira mesti bisa pindah ke Ambon sana atau saya menggunakan motor lalu bisa terbang. Bisa kan tidak? Tidak bisa karena tidak ada kemampuan. Hanya bisa dia bisa terbang atau kemudian kuasa Allah dengan dia punya kekuasaan itu. Maka bisa terbang. Hanya yang mustahil bisa menjadi sesuatu yang bisa terjadi. Nah inilah kemudian sehingga perjalanan Isra dan Mi'raj ini kalau kemudian kita berbicara soal akal, maka jangan menggunakan akal karena akan termasuk. Nah, yang kedua, perjalanan dari Isra dan Mi'raj, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah kita harus melakukan dengan pendekatan iman. Nah, kalau itu kenapa dalam Al-Quran lebih banyak Allah kemudian kita dalam Al-Quran tapi yang misalnya mereka tidak terbuka kita. Nah, ini yang kemudian kita banyak berkata ini
daripada atau juga yang aku daripada Israel bawah ini. Kalau orang yang mengerti agama, maka harus mereka paham. Karena kita lakukan bahwa ketika orang-orang Papua tidak mampu menjelaskan itu adalah di umat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku Israel dan Quraisy Syaban atau yang sering kita berkata dengan Nisfu Syaban. Nisfu Syaban ini menurut para jumhur ulama adalah hari di mana dilakukan jam amal manusia dalam perjalanan bertahun. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa Nisfu Syaban besok ada orang-orang yang berpuasa. Hari ini kalau ada yang berpuasa alhamdulillah. Besok atau juga berkait atau besok juga. Nah, ini sebagai persiapan mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan yang utamanya adalah kita memperingati sholat Tarawih kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, sesungguhnya Aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa yang menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga salatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis